Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Hadratan nujaba wal kurama, para alim, para kiai, para ustadz yang senantiasa kita hormati, kita takzimi, kita ikuti fatwa-fatwanya. Jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan besok kita semuanya menjadi ahli surga, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 yang dimuliakan Allah. Syukur alhamdulillah kita masih memiliki kesempatan untuk thalabul ilmi. Allah memberikan kenikmatan sehat walafiat pada kita semuanya, terhindar dari COVID-19, sehingga majelis-majelis seperti ini masih kita jalankan sebagai salah satu amanah kita untuk menginvestasikan surga, untuk kelak menjadi rumah abadi bagi kita semuanya. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan baginda Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi qaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan syafaat Rasulullah inilah besok kelak kita semuanya akan menjadi hamba Allah yang ringan ketika dihisab, termasuk kita ikut bendera beliau menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan pertemuan kemarin kita sudah membahas nasihat-nasihat dari Khulafaur Rasyidin, khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana kita menjadikan dunia ini sebagai ladang untuk berinvestasi. Pahala kita yang akan kita unduh kelak bertanggungjawabkan pada Allah. Termasuk pentingnya ilmu sebagai perantara, wasilah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal kebaikan juga. Bagaimana kita memiliki prinsip kehidupan yang bijaksana dan baik, termasuk bagaimana kita bisa menjaga lisan kita untuk selalu menjadi modal ketakwaan dan seterusnya. Untuk itu mari kita bersama membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada mu'alif pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapat barokahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin. Makalah yang ketujuh. An Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Makalah kalam bijaksana dari sahabat Yahya bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ia berkata, ma'asallahu karimun wala atharat dunya alal akhirati karim. Orang yang mulia, orang yang baik, orang yang tidak ahli maksiat kepada Allah, mereka itu tidak akan durhaka kepada Allah. Jadi ma'asallahu karimun, orang yang baik, yang bijaksana, yang tidak gampang maksiat kepada Allah, maka orang itu karimun. Orang itu bijaksana, tidak mau mulia. Orang itu mulia. Kalau menjadi orang mulia, maka mereka adalah bisa memuliakan dirinya sendiri. Dengan apa cara memuliakan dirinya sendiri? Bittaqwa wal ihtirasi anil ma'asi. Orang itu benar-benar menjaga dirinya untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala.
Itu namanya takwa. Nah, biar orang itu bisa bertakwa, termasuk al-ihtiras anil ma'asi. Memproteksi dirinya untuk tidak gampang melakukan kemaksiatan. Maksiat sekecil apapun ia coba hindari. Itu adalah orang karimun, orang mulia. Nah, menjadi orang mulia itu dengan banyak cara. Misalnya, kita dalam suasana menghadapi Idul Fitri. Ada tugas tanggung jawab yang harus kita tanggung, yang harus kita lakukan, yakni apa? Berzakat misalnya. Mensucikan diri kita. Yang paling sederhana adalah zakat fitrah. Maka Rasulullah SAW memiliki ayat favorit yang selalu beliau baca ketika Rasulullah menjadi imam sholat Id. Baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Rasulullah membaca surat Al-A'la. Ada ayat ke-14 dan 15. Yang coba kita renungkan, kita terapkan dalam dimensi kita hidup bersosial masyarakat. Hidup menjadi hamba Allah yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Qad aflaha. Sungguh orang itu bahagia, mulia, bejo. Siapa man tazakka? Orang yang mensucikan dirinya. Jadi Allah itu membuat orang yang mensucikan dirinya itu bahagia. Di dalam tafsir At-Tabari, tafsir Jami'ul Bayan, dijelaskan orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menghilangkan sifat syirik, menghilangkan sifat kufurnya, dan ia selalu berbuat yang baik-baik. Jadi akarimun, orang yang baik tadi. Termasuk diterjemahkan waqad aflaha man tazakka, orang-orang yang rajin zakat, membersihkan dirinya. Termasuk orang yang seperti itu adalah orang yang menunaikan zakat fitrah. Jadi orang yang menghilangkan sifat syirik, mempersekutukan Allah, orang yang menghilangkan sifat kufur, orang yang menghilangkan kejelekan-kejelekan amalnya dan ia selalu berbuat baik, termasuk orang yang berzakat mal, termasuk zakat fitrah, adalah orang-orang yang bahagia. Orang-orang yang mendapatkan bejo. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, turunnya ayat ini termasuk menjadikan peringatan untuk orang-orang Madinah saat itu. Sesungguhnya orang-orang Madinah tidak melihat sodakoh itu sebagai hal yang mulia. Maka Allah mengingatkan, qad aflaha man tazakka, bersihkan harta-hartamu itu. Nah, agar orang itu kebahagiaannya semakin sempurna, wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mereka juga menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahadallahu Subhanahu wa ta'ala. Mereka menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang Maha Esa. Ta'ahu wa raghiba ilaihi. Dia termasuk cinta kepada Allah, juga sering berdoa kepada Allah. Intinya apa? Menyebut nama Allah. Ini ciri-ciri orang yang tadi bahagia. Di dalam tafsir lain, tafsir At-Tanwir, Allah menyebut fa innal falaha najahul mar'i. Sesungguhnya kebahagiaan seseorang itu adalah ketika ia sukses, ketika ia mencapai apa yang menjadi tujuannya, baik tujuan di dunia maupun tujuan di akhirat. Ketika ia di dunia tidak silau. Nah, inilah caranya. Fasolah, ketika ia sudah membersihkan hartanya berbuat baik, termasuk melaksanakan berdoa cinta kepada Allah, tidak mensekutukan Allah, fasolah. Orang itu kemudian melaksanakan sholat. Apa itu? Sholawatul khamsi, sholat 5 waktu yang menjadi kewajiban.
Termasuk tidak hanya sholat, wal muhafadzatu 'alaiha, menjaga sholat. Ya sholat, ya menjaga sholatnya. Awil ihtimamu biha. Tidak hanya sholat, tidak hanya menjaga, tapi memperhatikan secara serius sholatnya hingga sholatnya itu benar. Sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, maka kita perlu mencari bagaimana kita menjadi ma'asallahu karimun ini. Menjadi hamba Allah yang mulia karena kita tidak mudah durhaka atau maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasol. Nah kemudian Yahya bin Mu'adz ini melanjutkan, wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Sedangkan orang yang bijaksana, kalau tadi karimun, sekarang hakimun. Orang yang bijaksana, ya, tidak akan memilih dunia dan meninggalkan akhirat. Artinya apa? Bahwa dunia ini dipahami sebagai hal yang sementara. Ya, maka ada pepatah yang mengatakan urip ning donya mung mampir apa nih? Ngombe, sak dermo mampir ngombe. Orang hidup di dunia itu ya semata-mata hanya sekedar sekedap saja, nggak bisa lama-lama. Kalau Allah meminta kita ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini cara bagaimana kita dididik untuk menjadi orang yang hakim dan bagaimana kita dididik, diajarkan untuk menjadi orang yang karim. Jadi karimun hakimun. Orang yang tidak bisa memilih dunia ini sebagai sesuatu yang abadi. Tapi ia ya menjadikan dunia ini sebagai jalan untuk menuju akhirat. Artinya apa? Hal-hal yang bersifat ukhrawi itu tidak ditinggalkan. Karena kemerlap dunia yang sering membuat orang itu kadang-kadang lupa dengan akhirat. Ini adalah cara. Bagaimana Yahya bin Mu'adz ini mengenalkan kepada kita semuanya, mendidik kepada kita semuanya agar orang itu yang menjadi orang yang baik dan bijaksana, orang yang mulia dan bijaksana, bisa mengetahui bahwa akhirat itu abadi, maka akhirat itu perlu menjadi tujuan utama, lewatnya adalah dunia yang sedang kita hadapi. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Islah GKN 1, inilah yang sekali lagi coba kita renungkan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang sesuatu hal yang kita hadapi di dunia ini. Apa misalnya? Ketika kita sedang butuh sesuatu, tapi Allah belum kabulkan. Kalau kita itu hakimun, kalau kita itu karimun, maka kita nggak akan protes pada Allah. Sudah doa berkali-kali nggak pernah dikabulkan. Gimana toh Tuhan ini? Enggak. Tapi kita bijaksana. Oh, Allah belum mengabulkan sekarang karena mungkin Allah memandang saya belum pantas untuk dikabulkan doanya. Oh, Allah memang belum memberikan hari ini, mudah-mudahan Allah berikan di hari esok. Nah, itu adalah orang yang karimun, orang yang hakimun. Ini cara bagaimana kita diarahkan untuk menjadi orang yang seperti itu. Selanjutnya, Anil A'mashi. Keterangan dari sahabat Al-A'mash, yaitu Sulaiman bin Mihran Al-Kufi radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai sahabat A'mash. Apa kata beliau? Mangkana ra'su malihi taqwa. Barang siapa yang memiliki modal takwa, kallatil alsunu an wasfi ribhi dinihi, maka lisannya itu malas untuk mengatakan bahwa dia telah beruntung di dalam agamanya. Jadi orang itu kalau bertakwa, ya, orang itu kalau bertakwa, itu lisannya itu malas, tidak gampang untuk mengatakan bahwa dia itu beruntung dalam menjalankan tugas-tugas keagamaannya. Itu orang takwa. Sebab apa? Orang takwa itu selalu merasa dirinya kurang. Orang takwa itu selalu melihat Allah, di depan Allah dia adalah kecil.
Ketika ia ingat Allah, dia selalu ingat dosa-dosanya. Ini sama yang dikatakan oleh Sayyidina Umar kemarin itu, kajian kemarin. Bahwa dia baik, tetapi masih unggul Abu Bakar. Kita pun sama, ketika melihat orang yang lebih bertakwa pada kita, yang kita ireni, ya, yang kita kepinginkan, itu adalah kita bisa meniru mereka. Kedekatannya kepada Allah, amal ibadahnya, kekhusyuannya, ketawadhu'annya, ketawaduannya, itu yang kita cari. Maka setiap orang bertakwa, mangkana ra'su malihi taqwa kallatil alsunu an wasfirib hidini. Dia nggak mau bicara soal keuntungan yang ia dapatkan dalam agama. Enggak. Karena dia selalu merasa berkurang. Orang yang lain itu lebih mulia di hadapan Allah. Di sana lebih mulia, di sana lebih mulia, di sana lebih mulia. Dia belum apa-apa. Itu orang yang bertakwa. Wa man kana ra'su malihid dunya. Ini sedangkan barang siapa yang memiliki modal dunia, pikirannya itu dunia saja, tidak takwa. Kallatil alsunu an wasfi husrani dinihi. Maka lisannya itu malas untuk mengatakan bahwa dia rugi dalam agamanya. Jadi sing takwa iki ngomong untung niku mboten, gak seneng. Iki malah sing wong ora takwa, sing mikire mung donya tok. Itu dia nggak mau menganggap kehidupannya itu rugi dalam hal agama. Karena apa? Yang dipikir itu dunia, glamor, sesuatu yang indah-indah di matanya, bukan di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka perspektif teologis kita, ilmu tauhid, itu mengatur bahwa memang sifat manusia itu beda dengan sifatnya Allah. Kalau Allah sama dengan manusia, repot. Atau sebaliknya, manusia sama dengan Allah, lebih repot lagi. Oleh sebab itu, para jamaah Masjid Al-Islah GKN 1 yang dimuliakan Allah, ini adalah sindiran untuk kita semuanya. Tentang tipologi kehidupan. Tipologi kehidupan yang lebih banyak menjerumuskan kita, mengantarkan kita pada fata morgana ke dunia. Yang namanya fata morgana itu kan ada panas di aspal itu, kita lihat ada air. Ada air. Tapi didekati nggak ada air itu. Maka kalau kita berpikir tentang dunia, yang ada hanyalah dorongan kita nafsu, syahwat untuk memperkaya diri. Untuk lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, nasoihul ibad ini, nasihat-nasihat untuk para hamba Allah yang berdedikasi baik, yang ahli ibadah, itu mendorong untuk menjadi orang yang bertakwa dan memproteksi kita agar tidak menjadi orang yang terlalu banyak berpikir soal keduniaan. Nanti ada yang protes, Pak Ustadz, maksud kita hidup di dunia nggak butuh dunia? Bukan begitu Bapak Ibu. Maksudnya apa? Jenengan mikir donya niku angsal. Jenengan berkompetisi di dunia itu boleh. Tapi dunia yang engkau dapatkan, wahai para Bapak Ibu, jangan sekali-kali melupakan akhirat. Ada sebuah cerita itu. Orang kepengen kaya, asalnya miskin. Ketika sudah dikasih kekayaannya, dia lupa Allah. Padahal ketika miskin, sholatnya sregep, posone ora tau pedot, tahajute peng-pengan, duhane rolas rokaat, waqiahe gak tahu mandek. Tapi begitu Allah ngasih kekayaan, blas, lupa semua. Ini yang tidak diinginkan oleh kita semua. Sebaliknya, ketika ada orang asalnya kaya, nggak pernah beribadah, tapi Allah nguji, engkau punya harta yang aku titipkan, coba sekali-kali saya uji, hartamu saya ambil. Dagangannya bangkrut, perusahaannya tutup, pegawainya PHK semuanya. Dicari bank di sana sini. Tapi ketika dia dalam suasana sempit seperti ini, dia ingat Allah, ya Allah, saya lupa engkau ya Allah. Ingatkan saya. Tapi wis telat, dunyane wis entek. Sing dibangga-banggake sampun telas danten. Terus napa sing dipun banggake kan mboten enten. Mila saking menika
nak gadah dunya titipane Gusti Allah wau, monggo sarang-sarang diingatkan untuk menjadi wasilah atau perantara kita menuju akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah pernah saya singgung pada majelis kemarin, kita apapun hidup di dunia pasti butuh modal untuk menuju tujuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Biar harta ini barokah, biar pekerjaannya itu barokah, maka yang dijadikan patokan, yang dijadikan pondasi utama adalah kerja itu ibadah. Harta itu titipan Allah. Kalau kita rela untuk beribadah dan paham itu titipan Allah, maka harus ada yang diberikan kepada orang lain. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mendapatkan nasihat kehidupan tentang hal-hal yang seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian yang dapat saya sampaikan. Kira-kira yang perlu menjadikan bahan peringatan bagi kita, yuk monggo sarang-sarang kita mengejar menjadi orang yang karimun, orang yang mulia di hadapan Allah, mulia di hadapan umat-umatnya Rasulullah. Kita menjadi orang yang hakimun, orang yang bijaksana menghadapi apapun. Dunia kita bijaksana, menatap akhirat juga kita bijaksana. Dan yang terakhir, yuk mari bareng-bareng kita perbanyak modal kita, modal ketakwaan. Kalau kita modal takwa, insya Allah kita selalu mengejar ibadah, mengejar pahala, mengejar kemuliaan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sekali-kali kita hanya menjadi orang yang selalu bermodalkan dunia, yang menutup mata kita buta, hati kita buta untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, monggo sarang-sarang memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu mendapatkan bimbingannya, kita selalu mendapatkan hidayahnya, kita selalu mendapatkan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apapun yang kita cita-citakan, yang kita harapkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Assalatu wassalamu bi'adati ma fi ilmillah, alaihi tawakkalna ya sayyidina ya Rasulullah. Aghithna sari'am bi'izzatillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalus salatu wassalam fi lutufin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma ja'alna ya Allah, ij'alna wa azwajana wa auladana wa dzurriyyatana wa ahlana wa jama'atana jamaah Masjid Al-Islah GKN 1. Ij'alna min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahli Qur'anil Karim wa ahli hubbi dzurriyyati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah wa ahli ziyarah Makkah wal Madinah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mbok bilih enten khilafipun angin kula matur, nyuwun pangapunten ing kathah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.